Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Dr. Starla ya, yang nantinya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Bapak dulunya sudah nyaman? Sudah dong. Oke, ada pendampingnya nggak Pak? Sendiri dong. Saya izin manggil perawat ya. Oke, sebelumnya Bapak namanya siapa Pak? Udin. Udin. Umurnya berapa Pak? 40. Tanggal lahirnya? Tanggal 12 Juni 2020. Oke. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Satu. Oke, laki-laki apa ya? Mangga Bapak, keluhannya apa datang ke sini? Saya ada gangguan di sebelah telinga sebelah kiri dong. Sebelah kiri. Pendengaran. Hanya sebelah kiri saja Pak? Sebelah kiri aja. Oke. Sebelumnya mempunyai riwayat yang sama? Enggak ada sih. Enggak ada. Keluarganya juga mengalami enggak? Enggak. Oke, enggak ya. Baik, jadi nanti Bapak kita akan lakukan pemeriksaannya, pemeriksaan pendengaran. Fungsinya itu untuk melihat apakah pendengaran pada Bapak ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman ya Pak, tapi saya akan meminimalisir. Apakah Bapak setuju? Setuju. Oke, baik. Saya sebelum itu mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada headlamp, kemudian ada jam yang berdetik, kemudian ada otoskop dan juga garpu tala, dan juga ada hand gloves. Sebelum itu kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu dan menggunakan hand gloves. Dan kita jangan lupa untuk memakai masker. Kemudian setelah itu kita gunakan headband. Oke, monggo Bapak, izin ya. Saya izin untuk memeriksa telinga yang normalnya terlebih dahulu. Tadi telinga sakitnya sebelah kiri apa ya? Iya. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu dengan melihat pada bagian aurikular, preaurikular dan juga posaurikularnya. Kita lihat apakah terdapat nyeri tekan, apakah nyeri Pak? Enggak ada dong. Ada nyeri. Kemudian kita lihat apakah terdapat pendarahan atau adanya bengkak. Yang dimana pada telinga bagian kanannya ini normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada telinga bagian kiri. Kita lihat dengan menarik pinanya ke arah atas. Kita lihat juga pada bagian preaurikular, aurikular dan juga posaurikularnya. Oke, yang dimana pada pasien ini terdapat sedikit sekret pada telinga sebelah kiri. Oke, kemudian setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan voice test, Bapak. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskop, yang dimana izin ya Pak, kita menggunakan jari telunjuk dan juga jari jempol dengan menarik pina ke arah atas dan juga belakang, dan kita tarik tragusnya ke arah depan menggunakan jari telunjuk. Kemudian kita cek pada otoskopnya, pastikan otoskopnya itu nyala, dan kita tarik pinanya dan kemudian kita masukkan dengan cara memegang pensil dan jari kelingkingnya menyentuh wajah. Punten ya Pak. Kita lihat apakah terdapat sekret dan juga kita lihat membran timpaninya. Yang mana pada telinga sebelah kanannya ini normal. Kemudian lanjut ke telinga sebelah kirinya. Izin ya Pak, kita lakukan dengan metode yang sama. Punten ya Pak. Iya dong. Oke. Oke, yang dimana pada telinga sebelah kirinya ini membran timpaninya bengkak. Oke, kemudian setelah itu kita akan lakukan voice test dengan pasien miring dan posisi dokternya itu menghadap ke pasien, yang dimana kita lakukan dengan telinga yang normal terlebih dahulu dan gunakan jam yang berdetik pada telinga yang tidak diperiksa. Punten Pak, apakah terdengar? Terdengar dong. Oke, dengan jarak 1 meter dengan pasien kita lakukan perkataan dengan berbisik sebanyak 2 suku kata, dan pasien untuk mengikuti. Mangga ya Pak, nanti saya akan berbicara, Bapak mangga untuk mengulang ya Pak ya. Oke, Meja. Kursi. Pulpen. Oke, yang dimana pada pendengaran sebelah kanan pasien ini normal. Mangga Pak untuk diganti, kita lakukan pemeriksaan ke telinga sebelahnya. Ya, dengan metode yang sama kita lakukan ucapan. Mangga ya Pak untuk diganti.
pada sebelah kanannya ini normal dan juga sebelah kirinya ini dia ini mengalami masalah pendengaran ringan. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan dengan tes Rina dengan menggunakan garpu talak yang nantinya akan diletakkan di tulang mastoid pasien. Bapak, nanti saya akan meletakkan garpu talaknya di sebelah tulang ini ya Pak ya. Nanti kalau misalkan tidak terasa mangga untuk diangkat tangannya. Kemudian saya akan lakukan pemindahan di sebelah dekat dengan telinga Bapak. Nanti Bapak juga angkat tangan kalau misalkan tidak terasa lagi ya Pak. Oke, dimulai dari telinga normal terlebih dahulu. Kita suntikan garpu talaknya. Terdengar. Kemudian telinga yang sebelahnya. Oke, yang dimana pada tes Rina ini pada telinga sebelah kanannya ini positif, pasien bisa mendengar, dan juga kalau misalkan telinga sebelah kirinya ini adalah Rina yang negatif, yang dimana pasien hanya bisa mendengar pada tulang mastoidnya. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan Weber test, yang dimana garpu talak akan diletakkan pada dahi pasien pada bagian tengah. Bapak, nanti saya akan lakukan saya akan meletakkannya Pak ya. Nanti Bapak rasakan bagian mana yang lebih terasa ya. Oke, izin ya Pak. Terdengar dong. Terdengar. Bagian mana yang lebih terasa Pak? Kiri. Kiri ya. Oke. Yang dimana pada pasien ini terdapat lateralisasi pada telinga yang sakit atau sebelah kiri. Oke, kemudian setelah itu kita akan lakukan pembacaan pada audiogram, yang dimana pada pasien tersebut tadi saat kita lakukan pemeriksaan pada audiogram pada telinga kiri pasien ini, dia ini hasilnya ini adalah pada yang ditunjukkan oleh angka oleh simbol X ini menunjukkan telinga bagian kiri pada air conduction-nya. Kemudian kalau misalkan pada tanda kurang dari itu adalah tanda dari bone conduction-nya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan penjumlahan, yaitu pada bone conduction-nya terlebih dahulu, yaitu pada 100 ini dia ini hasilnya adalah 0, kemudian di 500-nya ini dia 0, kemudian pada 1000-nya ini juga dia 5, yang dimana kita akan lakukan penjumlahan dan dirata-ratakan keempat. Kemudian untuk air conduction-nya pada bagian kiri itu adalah 50, kemudian 45 dan juga di 60, yang dimana pada pasien ini dia ini hasilnya adalah pada telinga bagian kiri mengalami pendengaran yang konduktif, pada kelainan konduktif. Oke, baik, alhamdulillah Pak ya, sudah selesai hasil pemeriksaan kita. Pada Bapak ini mengalami pendengaran yang konduktif pada telinga yang sebelah kirinya Pak, sementara ke sebelah kanannya masih normal Pak. Mungkin nanti kita akan lakukan pemeriksaan lab juga ya Pak ya, untuk mengidentifikasi apa sih masalah yang terjadi pada Bapak ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan Pak? Cukup. Oke, cukup. Baik, alhamdulillah ya Pak.